Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab kita, yakni Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari, fa innahu man istahalla syai'an khilafa mimma atau khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin wa qad raddahu kullahu. Kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya orang yang membolehkan untuk menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini, fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin, maka sesungguhnya dia itu tidak beragama kepada Allah dengan agama yang benar. Wa qad raddahu kullah, dan dia dianggap telah menolak seluruh daripada kitab ini. Menolak sesuatu itu sama dengan menolak semuanya. Kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allahu azza wa jal illa annahu syakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allahu ta'ala. Sebagaimana kalau seseorang itu dia beriman kepada semua firman Allah, hanya saja syakka fi harfin, dia ragu terhadap satu huruf. Dan dia beriman terhadap Al-Quran semuanya, lalu dia ragu terhadap satu huruf saja dari Al-Quran itu, faqad radda jami'a ma qala Allah Ta'ala, maka dia teranggap telah menolak seluruh firman Allah. Wa huwa kafir, maka dengan itu dia menjadi kafir. Paham pengertian atau maksud dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini? Paham ya? Ya, ini kalau
Antum telah belajar dari awal sampai pada bab ini tentang persoalan-persoalan prinsip dalam permasalahan akidah yang disepakati oleh para salaful ummah, yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau ini. Lalu pada satu bab ada seseorang membolehkan untuk tidak mengimaninya. Iya. Misalnya pada bab surga dan neraka. Dia mengatakan, oh surga dan neraka belum diciptakan. Surga yang dimaksudkan itu adalah surga yang bukan pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, misalnya. Atau dia dalam bab Al-Quran, dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, misalnya. Dia menolak satu bab. Maka kata Imam Al-Barbahari, dengan itu dia dianggap telah menolak seluruh isi kitabnya ini. Nah, artinya kebolehan dia untuk keluar dari apa-apa yang telah disepakati oleh para salaf dalam persoalan akidah, walaupun satu bab saja, berarti orang ini dianggap menyelisihi akidah salaf. Mafhum ya ikhwan? Menyelisihi akidah salaf. Nah, kalau orang dia menyelisihi akidah salaf, ya maka pasti dia berjalan bersama dengan akidahnya Mubtadi'ah dari kalangan Mu'tazilah misalnya, Khawarij misalnya, Qadariyah misalnya, ya, Murji'ah dan seterusnya. Karena setiap yang menyelisihi akidah salaf pasti dia terjatuh dalam akidah yang menyimpang. Ya. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu pasti adalah kesesatan. Artinya kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu tidak ada dua. Kebenaran juga tidak tiga. Tapi kebenaran itu hanya satu. Sehingga barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia tidak akan mungkin jatuh dalam kebenaran yang kedua. Tapi pasti dia jatuh dalam apa? Penyimpangan atau kesesatan. Itu maksudnya. Paham? Lalu beliau memberikan kepada kita sebuah analogi yang bagus. Yaitu kata beliau, supaya mudah untuk memahamkan kita dalam perkara ini, kata beliau, sebagaimana orang yang dia beriman kepada Al-Quran seluruhnya, tapi dia ragu tentang satu huruf saja, iya, maka atau dia menolak satu huruf dari Al-Quran, maka orang ini dianggap telah menolak seluruh isi Al-Quran. Misalnya ada orang dia beriman terhadap seluruh Al-Quran dan dia mengatakan kalau pada zaman Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia, maka kata-kata kul di dalam Al-Quran itu adalah pembicaraan kepada Nabi, khitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Siapa yang diperintah untuk mengatakan di situ? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia bahwa apa? Huwallahu ahad. Dia Allah itu satu esa. Ini Rasulullah masih hidup.
Jadi kalau Rasulullah sudah wafat, maka jangan lagi kul huwallahu ahad, tapi langsung saja Allahu ahad, begitu. Paham nggak permainannya? Paham ya? Misalnya gitu. Ada orang yang begitu. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kalau Rasulullah sudah wafat, maka jangan lagi membaca ayat itu kul in kuntum, tapi langsung aja in kuntum tuhibbunallah, begitu. Jadi kulnya dibuang. Paham? Dalam kondisi demikian, orang ini dia dianggap menolak Al-Quran secara keseluruhan apa tidak? Keseluruhan. Dia dengan itu terjatuh dalam kekafiran apa tidak? Terjatuh dalam kekafiran. Kenapa? Karena dia menghilangkan sesuatu dari Al-Quran. Satu huruf, satu kata, atau satu kalimat, dan seterusnya. Begitu. Nah, mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham ya? Baik. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari lagi menjelaskan kepada kita lagi. Kata beliau, kama anna syahadah an la ilaha illallah, sebagaimana syahadat, persaksian kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La tuqbal apa la tuqbalu, sukun apa marfu? Jazm apa marfu? La tuqbal apa la tuqbalu? Siapa belajar bahasa Arab? Kalau ndak bisa baca akhirnya ya tuqbal aja ya, sukun aja, selamat semuanya sudah ya. Nah, kalau dia dikasih sukun itu berarti la di situ adalah nala apa? La na'am. Toib. Tapi kalau dia dikasih rafa berarti lanya itu lah apa? Nafi. Na'am. La tuqbalu min sahibiha illa bisidqin niyati wa khalisil yaqini. Apa yakina? Yakini ya. Sebagaimana persaksian kalimat syahadat la ilaha illallah itu tidak diterima dari pelakunya atau tidak diterima dari orang yang mengucapkannya illa bisidqin niyati wa khalisil yaqin, kecuali dengan jujurnya niat dan ikhlasnya keyakinan. Kadzalik la yaqbalu Allahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'din. Demikian pula sebagaimana Allah tidak menerima sunnah dari seseorang yang dia amalkan fi tarki ba'din, namun dia meninggalkan sebahagian sunnah yang lainnya. Kalimat ini perlu digarisbawahi ya, nanti kita jelaskan. Wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnata kullaha fa 'alaika bil qabul. Maka barang siapa yang meninggalkan sedikit pun atau sesuatu dari sunnah, dia dianggap telah meninggalkan sunnah secara keseluruhan. Ini juga garis bawahi. Fa'alaika bil qabul, maka tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menerima. Harus menerima. Menerima apa? Alaika bil qabul ini kembali kepada apa? Al-Quran atau sunnah atau isi kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kalimat ini kembali kepada isi kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Maka tidak ada jalan bagimu melainkan engkau harus menerima isi kitab ini seluruhnya,
dan beramal dengannya, begitu. Mafhum ya? Taib. Wada'ankal mumahalata wal lajajah, dan tinggalkanlah sikap keras kepala dan suka berdebat. Fa innahu laisa min dinillahi fi syai'in, karena sikap keras kepala dan suka berdebat itu sedikit pun bukan bagian dari agama. Wa zamanuka khasah, dan zamanmu ini khususnya, ini zamannya siapa? Zamannya Al-Imam Al-Barbahari. Zamanu su'in adalah zaman yang jelek, zaman yang rusak. Fattaqillah, maka bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita di sini tentang satu syarat daripada syarat kalimat, atau dua syarat daripada syarat kalimat la ilaha illallah. Yaitu kata beliau, syahadat itu tidak diterima oleh Allah dari orang yang mengucapkannya itu kecuali dengan niat yang jujur dan ikhlasnya keyakinan. Ini merupakan syarat dari syarat la ilaha illallah. Nah, kalau kita bicara tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu punya syarat dan punya rukun. Ya. Dimaklumi kalimat la ilaha illallah rukunnya itu dua, yaitu al-itsbat wan nafyu, yaitu penetapan dan peniadaan. Kalau penetapan saja tidak bisa, peniadaan pun tidak bisa. Yaitu menetapkan bahwa sesembahan yang berhak disembah itu hanya Allah, dan meniadakan sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah, meskipun pada prakteknya sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu ada, namun kita tiadakan bahwa itu tidak layak untuk disembah. Mafhum ya ikhwan? Maka kalau orang dia mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan sama sekali, ateis. Iya. Dia Dia ateis. Atau orang dia hanya mengatakan Allah, 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 atau huwa, atau illallah, kecuali Allah. Itu juga, maka dia mengatakan bahwa bisa jadi semua sesembahan itu adalah Allah. Iya, tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka bisa jadi semua sesembahan itu adalah Allah. Ini juga menyimpang. Maka harus menetapkan bahwa sesembahan yang layak disembah itu hanya Allah, dan sesembahan-sesembahan yang lain itu ada, tapi sesembahan-sesembahan itu tidak layak untuk disembah. Iya. Nah, kemudian bicara tentang syarat la ilaha illallah, dimaklumi bahwa kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, pintu surga, kunci surga. Kata para ulama, kunci itu punya gerigi-gerigi. Kalau geriginya satu patah, kunci tidak berfungsi. La ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Kalau salah satu syaratnya hilang, maka kalimat la ilaha illallah itu tidak berfungsi. Nah, kalimat la ilaha illallah di antara syaratnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini dua, yaitu jujurnya niat dan ikhlasnya keyakinan. Ya, kalau kita pelajari ya,
Kalau antum sudah pelajari apa kitab tauhidnya Syekh Saleh Fauzan, itu dijelaskan lebih rinci lagi. Ada 8 syarat la ilaha illallah. Ya. Yang pertama itu apa? Ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua yakin yang menafikan keraguan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yang keempat adalah jujur yang menafikan apa? Dusta. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, cinta, yang apa? Menafikan lawan daripada cinta itu yang dibenci. Kemudian yang keberapa tadi? Keenam ya. Yang keenam adalah inqiyad, tunduk, patuh. Ya. Kemudian yang ke-7 adalah menerima. Kemudian yang menafikan lawannya. Kemudian yang ke-8 itu adalah kufur kepada semua sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Ini apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Anda tidak memperpanjang pembahasan di bagian itu. Ini Anda sudah lewat. Tetapi lihat pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari berikut. Kata beliau, kadzalika la yakbalullahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'din. Demikian pula sebagaimana Allah tidak menerima sesuatu dari sunnah yang dilakukan oleh seseorang namun dia meninggalkan sebahagiannya. Wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnata kullaha. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah, maka dia dianggap meninggalkan sunnah secara keseluruhan. Kalimat ini perlu kita jelaskan. Kenapa ya kawan? Karena di dalam bab ini, kedudukan sunnah itu tidak sama dengan kedudukan Al-Quran. Maksudnya, kalau Al-Quran itu secara mutawatir telah diterima dari satu huruf yang paling pertama dalam Al-Quran sampai terakhir. Mafhum? Itu telah diterima secara mutawatir. Sehingga menolak salah satunya saja, itu bisa terjatuh dalam kekufuran. Tapi kalau sunnah, itu tidak semua perkara sunnah disepakati. Paham maksud ana? Dalam tanda kutip. Artinya begini. Artinya di dalam sunnah ini, kalau kita bicara tentang sunnah berarti kita bicara tentang athar yang datang dari Rasulullah, bisa berupa perbuatan, ucapan, ataupun pembenaran takrir kan. Nah di dalam bab ini, itu terkadang menurut sekelompok ulama itu sahih sehingga layak disandarkan kepada Nabi. Tapi menurut ulama yang lain tidak sahih sehingga tidak layak disandarkan kepada Nabi. Paham? Maka orang yang menganggap tidak sahih dengan penelitian-penelitian, ya, pembahasan yang ilmiah, lalu dia menolaknya, maka kita tidak bisa mengkafirkan dia. Paham ya, kawan? Paham ya? Berbeda. Ini yang ana maksudkan dalam tanda kutip. Yang ana maksudkan, dia berbeda kedudukan sunnah dengan Al-Quran dari bab ini dalam penolakannya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kecuali perkara sunnah yang telah disepakati. Misal sholat maghrib tidak 3 rakaat, itu tidak ada lagi sudah. Ya, sholat isya 4 rakaat. Ya, atau sunnah yang datang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Lalu ini ditolak, ya, maka ini terjatuh dalam kekufuran. Tapi kalau sunnah sebahagian besar yang berada di dalam umur al-ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadiyah, maka kalau ada orang yang menolaknya, dia tidak bisa jatuh ke dalam kekufuran. Paham di sini, ikhwan? Misal, Anda berikan contoh lain. Misal, ada orang yang menolak tasyahud menggerak-gerakkan jari, tidak mau dia.
Ada orang juga yang mengatakan harus menggerak-gerakkan jari. Apakah orang yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan jari kafir? Tidak kan? Apakah orang yang mengatakan, misalnya dia nih meyakini bahwa tidak menggerak-gerakkan jari, lalu dia mengatakan orang yang menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud, apakah kafir? Tidak. Kenapa? Karena ini sunnah yang berada di dalam umur al-ijtihadiyah. Paham maksud ana ya ikhwan? Paham ya? Taib. Sebab terkadang satu hadis itu dalam pandangan seorang ulama dia sahih, namun dalam pandangan imam yang lain dia dhaif. Paham maksudnya? Misal kita bicara tentang, ana beri contoh Ibnu Lahiyah. Lahiyah atau Luhai'ah, sudah. Iya, sudah ada dua cara baca ya. Baca yang ma'ruf itu Lahiyah. Kalau kita melihat biografinya sepintas lalu, itu sering para ulama mengatakan doif begitu aja. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan ada membaca sebuah riwayat, lalu ini dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, doif. Ya. Tapi ada ulama yang lain yang lebih teliti mengatakan Ibnu Lahiyah ini dia dikatakan doif karena terjadinya ittirab, keguncangan pada hafalannya, ikhtilat, percampuran dalam hafalannya, disebabkan karena perpustakaannya terbakar. Suatu ketika ada pencuri masuk di perpustakaan, sudah kena lampu apa? Lampu pelita ya, jatuh, akhirnya dengan sebab itu terbakarlah perpustakaannya. Maka dia setelah itu meriwayatkan hadis sudah dengan kitab-kitab dan dia pikiran juga ya. Imam ini terhadap ilmunya. Kalau orang alim itu dia kehilangan sumber-sumber ilmu, itu dia pikiran. Kalau kita nih kehilangan uang, pikiran. Iya. Ya, kalau kehilangan lupa dengan satu hadis, pikiran enggak? Anda yakin antum enggak pikiran? Anda yakin. Tapi kalau antum kelupaan uang 1 juta, pikiran enggak? Pikiran ya, mondar-mandir ke sana nyari tadi jatuh di mana ini. Ya, tapi kalau hadis lupa, antum enggak mondar-mandir nyari di kitab apa? Enggak ada, ana yakin, enggak ada. Iya. Ada enggak kira-kira? Thayyib ya. Al-Imam Ibnu Lahiyah di situ lalu apa? Bahasa kita stres ya. Akhirnya beliau meriwayatkan hadis setelah itu tuh sudah ikhtilat, sudah bercampur, sudah hafalannya. Maka riwayat-riwayatnya itu mulai mengalami kegoncangan. Dhaif. Ulama yang teliti mengatakan, kalau begitu Ibnu Lahiyah ini riwayat-riwayatnya sebelum perpustakaan terbakar itu sahih. Kalau setelah perpustakaannya terbakar itu dhaif. Kenapa? Karena mengalami keguncangan hafalan itu baru setelah perpustakaan terbakar. Lalu diteliti lagi, siapa yang kira-kira meriwayatkan dari beliau sebelum perpustakaan terbakar? Dalam keumuman dikatakan hanya ada 3 orang Abdullah saja. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, dan Abdullah yang satu kalian cari. Ya, antum cari. Ya, Anda sebutkan 2 aja ya. Yang ketiganya antum carilah, sampaikan ke ana nanti. Lalu pada pertemuan beberapa bulan yang lalu ana di majelisnya Ustadz Abdul Hakim hafizahullah, ana pernah mendengar sepintas saja beliau melewati bab ini dan beliau mengatakan beliau mendengar dari Syekh Ali Hasan katanya ada banyak Abdullah, bukan 3 saja. Ana juga belum sempat tanya banyak Abdullah itu siapa-siapa selain dari 3, belum sempat ana nanya. Tapi itulah yang pernah ana dengar dari beliau di majelis beliau pada beberapa bulan yang lalu. Taib. Topik anak adalah ketika para ulama berbeda dalam menilai seorang rawi di sini, maka terjadilah perbedaan ijtihad dalam tashih atau tad'ifnya hadis. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Sehingga suatu hadis bisa jadi di mata seorang ulama sahih, tapi di mata seorang imam dia dhaif.
Nah, kalau yang seperti ini dalam bab umur ijtihadiyah, kita menolak sebuah sunnah, itu tidak bisa dikatakan menolak seluruhnya dan juga tidak bisa dikatakan kafir. Iya. Seperti juga ketika kita membahas riwayat yang di dalamnya ada sanad yang bernama Ismail bin Ayyas. Ini rawinya thiqah. Thiqah. Tetapi para ulama yang teliti mengatakan bahwa riwayat Ismail bin Ayyas ini semuanya tidak bermasalah orangnya, kecuali apabila dia meriwayatkan dari penduduk Syam. Kalau dia meriwayatkan dari penduduk Syam, hadisnya dhaif. Kalau dia meriwayatkan selain dari penduduk Syam, maka hadisnya sahih. Mafhum ya ikhwan? Maka dari situlah kemudian terjadi perbedaan penilaian terhadap sebuah hadis. Dan inilah ruang yang menyebabkan terjadinya perbedaan ijtihad, lalu kita mendapati banyak perbedaan masalah fikih. Mafhum ya ikhwan? Mafhum? Bahkan ada sebahagian ulama sampai terjatuh di dalam sebuah kesesatan atau kepenyimpangan, atau bahkan mungkin melakukan sebuah bid'ah karena dia beranggapan hadis yang dalam bab itu tidak sahih, atau dia beranggapan penduduk negerinya tidak beramal seperti itu, ya, dan seterusnya. Dalam bab ini antum paham maksud ana? Paham nggak ya ikhwan? Mafhum ya? Kenapa Ustadz bilang tentang amalan penduduk negeri? Karena kalau antum membuka kitab-kitab fikih para ulama terdahulu, maka antum akan dapati sebahagian para ulama berhujjah dengan amalan penduduk sebuah kaum. Makanya ada istilahnya amalan penduduk Madinah, amalan penduduk Makkah, amalan penduduk Syam, gitu. Paham maksudnya? Amalan penduduk Basrah. Ada sebahagian ulama yang berpendapat dengan demikian adanya. Maka disitulah terjadinya perbedaan-perbedaan ijtihad yang kemudian terjadilah kepada kita kekayaan syariah dalam perbedaan sudut pandang tentang permasalahan-permasalahan fikih. Karena di sini akar permasalahannya. Mafhum ya ikhwan? Nah, kalau konteksnya pembahasannya seperti ini, maka kita katakan menolaknya atau menolak sebahagiannya tidaklah bisa dianggap menolak semuanya, atau tidaklah bisa dianggap dia terjatuh dalam kekafiran. Karena perkaranya adalah perkara ijtihadiyah. Paham ya ikhwan? Mafhum ya ikhwan? Antum kok diam saja? Paham apa enggak? Ya. Hati-hati dalam bab ini, ntar nanti salah paham, ya. Apalagi yang tidur-tidur ya. Kalau tidur sambil dengar enggak apa-apa. Sudah tingkat wali itu. Ya. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengisyaratkan kepada kita tentang zaman yang sudah rusak. Subhanallah ya ikhwan. Zaman ini, di zaman Imam Al-Barbahari saja beliau mengatakan zaman yang sudah rusak. Tahun berapa itu ya ikhwan? 300-an. Imam Al-Barbahari wafat tahun berapa? 329. Coba, itu berapa Masehi ya? 329 berapa Masehi? Nih Pak Dodo ahli matematika nih ya, coba berapa? 900-an Masehi. Coba antum sekarang berapa? Perbedaan tenggang waktu yang sudah begitu jauh ya ikhwan. Al-Imam Al-Barbahari ini berguru dari murid-muridnya Imam Ahmad. Jadi guru beliau itu gurunya kepada Imam Ahmad rahimahullah. Murid-muridnya Imam Ahmad itu adalah guru-gurunya Al-Imam Al-Barbahari. Di zaman yang masih begitu dekat dengan para penolong sunnah, zaman yang masih dekat dengan imam-imam ahlul jar wa ta'dil,
zaman yang masih dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup padanya ribuan ratusan para ulama, budaya ilmu waktu itu masih sangat kuat sekali ya. Tetapi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan zaman mereka itu adalah zaman fitnah. Lalu bagaimana dengan zaman antum? Bagaimana dengan zaman kita? Sementara kita merasa diri aman-aman saja. Iya. Di zaman itu Imam Al-Barbahari mengatakan zaman fitnah, fattaqillah, bertakwa kepada Allah. Lalu kalau zaman kita ini zaman apa? Hah? Zaman fitnah pangkat 4. Iya. Maka apa? Lebih-lebih lagi harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam urusan apa? Bertakwa dalam urusan menjaga kemurnian agama. Menjaga kemurnian agama itu adalah dengan menjaga ilmu. Menjaga ilmu itu akan terjadi dengan menjaga sanad ilmu. Menjaga sanad ilmu itu akan terjadi dengan tafabbut di dalam menerima ilmu. Jangan sampai antum belajar dari pendongeng, nanti agamanya rusak. Jangan sampai antum belajar dari ahli kalam, nanti agamanya rusak. Jangan sampai antum belajar dari ahlul bid'ah, nanti agamanya rusak. Karena itu bukan bentuk menjaga agama. Mafhum ya ikhwan? Jangan belajar dari ruwaibithah, nanti agama rusak. Kenapa? Karena kalau orang yang berbicara bukan di bidangnya, dia akan melahirkan hal-hal yang aneh. Orang yang berbicara bukan di bidangnya, kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Lah para ulama mengatakan kepada kita bahwa kalau antum di dalam adab belajar menuntut ilmu, itu belajar dari buku saja, dari kitab saja, itu bisa lebih banyak salahnya daripada benarnya. Iya. Apalagi belajar dari yang memang bukan ahli. Memang kitab itu sumber ilmu. Tetapi sumber ilmu itu butuh penjelasan. Siapa yang menjelaskannya? Nggak boleh sembarangan orang yang menjelaskannya. Harus ahlinya yang menjelaskannya. Sama seperti di rumah antum, di dapur itu ada pisau, ada bumbu-bumbu masak. Bumbu-bumbu masak itu penyedap rasa. Tapi kalau antum gak tahu raciknya, bisa antum masak nasi pakai sambal. Jadi repot. Repot nggak? Ya repot. Siapa yang harus meraciknya? Orang yang tahu masak. Koki, ya, pilih istri yang pintar masak. Kalau sudah terlanjur istri belum terlalu pintar masak, ya cari lagi satu yang bisa pintar masak. Ya, nah, gitu. Demikian akhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Mahfum ya ikhwan sampai di sini? Thaib. Demikian akhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, biasanya yang paling diingat itu yang terakhir. Ya. Nah, wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.